Yusuf dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2487102012. Nah, di sini kita akan membahas tentang peranan Taiwan dalam sejarah Asia Timur. Assalamualaikum, kami dari program studi pendidikan sejarah. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jumung. Saya Lucia Tridharyanti. Yang pertama, awal mula dari negara Taiwan itu sendiri. Yang pertama adalah masa awal. Masa awal, Taiwan dihuni oleh suku-suku Austronesia, baik pribumi Taiwan itu sendiri, baik saat itu hingga kini. Dan yang kedua, masa kolonial Eropa. Pada tahun 1624 dan 1666, Belanda menguasai bagian selatan dari pusat perdagangan di Taiwan. Penjajahan dan pengaruh asing. Jadi kolonisasi Belanda pada tahun 1624 sampai 1622, VOC atau Belanda menjadikan Taiwan sebagai basis dagang dan kolonisasi di Asia Timur. Lalu yang berikut, kekuasaan Zheng Chenggong atau Kong Singa, yaitu pahlawan loyalitas Ming mengusir Belanda dan menjadikan Taiwan sebagai basis perlawanan terhadap Qing. Lalu yang berikut, kekuasaan Qing pada tahun 1623 sampai 1895. Taiwan dimasukkan ke dalam kekuasaan Tiongkok tetapi agak terpinggirkan. Lalu yang berikut, penduduk Jepang pada tahun 1895 sampai 1945. Setelah perang Tiongkok-Jepang, pertama Jepang menjadikan Taiwan sebagai koloni modernisasi, membangun infrastruktur pendidikan. Ini menjadikan Taiwan bagian dari Imperium Jepang di Asia Timur. Selanjutnya, lalu yang berikut, perang di dunia kedua dan setelahnya. Jadi setelah Jepang kalah dalam perang dunia kedua, Taiwan dikembalikan ke Republik Tiongkok atau ROC pada tahun 1945. Lalu setelah perang saudara Tiongkok pada tahun 1945 sampai 1949, pemerintahan ROC melarikan diri ke Taiwan setelah dikalahkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Sejak itu Taiwan menjadi pusat kekuasaan ROC. Lalu berikutnya saya persilakan teman saya untuk melanjutkan. Baik, langsung saja. Yang keempat, perang dingin. Taiwan menjadi sekutu utama Amerika Serikat di Asia Timur dalam menghadapi pengaruh komunis Tiongkok. Meski pada 1971 Taiwan kehilangan fungsi di PBB dan digantikan oleh RRC atau Tiongkok, Taiwan tetap menjadi bagian penting dari strategi keamanan Amerika Serikat di Asia Timur. Kita akan membahas keunggulan negara di Taiwan. Yang pertama adalah peran ekonomi Taiwan. Taiwan menjadi salah satu 4 macan Asia yang dihuni oleh Korea Selatan, Hong Kong, serta Singapura. Dan ekspor impor utama yakni semikonduktor, komputer, elektronik, dan produk dan mesin industri. Penghubung penting rantai pasar global untuk negara Amerika Serikat, Tiongkok, serta Korea Selatan. Dan yang kedua adalah peran teknologi yang berada di Taiwan. Taiwan produsen chip terbesar di dunia, sekitar 60% diambil dari Taiwan atau chip yang berasal dari produksi Taiwan. Dan yang kedua, unggul industri teknologi antara komputer dan hardware dan robotika, serta berbagai banyak inovasi dengan berfokus pada teknologi masa depan seperti adanya AI dan 5G. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh Taiwan di dunia. Negara Taiwan adalah negara yang memiliki upah yang sangat tinggi, sehingga banyak sekali negara dengan upah yang minim, seperti hanya Indonesia, banyak sekali TKI ataupun TKW yang 150.000 hingga 180.000 pekerja yang berasal dari warga negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemajuan negara Taiwan, sekaligus kita akan menyimpulkan bahwasanya peran Asia dalam sejarah maupun dalam Indonesia. Yakni kemajuan negara Taiwan. Kemajuan negara Taiwan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang ekonomi yang sehat, pilar-pilar teknologi dan semikonduktor yang sangat dominan
transformasi, digital yang masif, dan transisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan kurang berkenan di hati para sekalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.